Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, marilah kita lanjutkan kajian tentang Kanjeng Sunan Kalijogo, wali dan seniman yang membumi. Sebagian kisah ada yang menceritakan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo, nama aslinya dalam bahasa Arab Hodi Jaga. Hodi yang berarti penghulu dan Saga artinya membersihkan. Jadi Hodi Jaga, atau yang kemudian menurut ejaan lidah kita berubah menjadi Kalijogo, itu berarti bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo bertugas sebagai pelaksana atau pemimpin yang menegakkan kebenaran, kebersihan dalam agama Islam. Marilah kajian ini kita lanjutkan dengan kisah, legenda, dan filsafat. Sedulurku sekalian, di antara sokok guru atau tiang yang ada di dalam Masjid Ageng Demak, satu di antaranya terdapat dari soko tiang tatal, yaitu yang terbuat dari kepingan-kepingan kayu jati yang kemudian diikat dengan seutas tali ijuk. Hikmah yang ada dari cerita ini adalah memberikan lambang bahwa dalam melaksanakan dan menegakkan ajaran-ajaran Islam di bumi tanah air ataupun di seluruh dunia, umat Islam harus bersatu padu. Beliau juga memberikan pelajaran bahwa di dalam hidup di alam dunia ini, manakah keinginan selamat, maka manusia harus berpegang teguh kepada ikatan tali Allah yang esa. Dengan tali Allah yang kuat itu, maka manusia dalam sepanjang hidupnya akan selamat. Cerita kedua, pada waktu Sunan Kalijogo hendak menetapkan arah kiblat dari Masjid Demak. Kiblat itu diartikan iman. Nah, pada waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo, tangan kanannya memegang Ka'bah dan tangan kirinya memegang mustaka Masjid Demak. Hal ini bisa diartikan atau ini adalah sebuah perlambang bahwa agama Islam bermula timbul di tanah Arab itu harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat di Jawa dalam permulaan perkembangannya. Cerita ketiga ialah baju Ontokusumo yang dikatakan pemberian dari Nabi Muhammad kepada Sunan Kalijogo yang dibungkus dengan kulit kambing. Ini berarti bahwa baju Ontokusumo itu adalah agama Islam. Maka dikatakan pakaian itu dari Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan dibungkus dengan kulit kambing, yakni agama Islam itu adalah prasojo. Ada cerita bahwa baju Ontokusumo itu dipakai oleh para wali lainnya tidak bisa pas. Ada yang longgar, ada yang sesak, dan ada yang kedodoran. Maka
yang pas pemakaian atau memakai baju tersebut adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini berarti bahwa dakwah atau cara penyerahan agama Islam yang tepat pada saat itu adalah cara Kanjeng Sunan Kalijogo, yakni dengan memadukan atau menyesuaikan dengan keadaan masyarakat serta adat istiadat dan tradisi masyarakat Jawa. Cerita keempat tentang Darmo Kusumo. Dikatakan bahwa Darmo Kusumo tidak dapat mati karena memiliki simat Kalimo Sodo. Arti kiasan dari cerita ini adalah yang dimaksudkan dengan jimat Kalimo Sodo adalah kalimah syahadat. Kalimah syahadat. Ya, Darmo Kusumo bisa mati setelah dia membaca kalimat syahadat. Maka matinya Darmo Kusumo dalam keadaan sudah membaca kalimat syahadat. Ini sebetulnya adalah sebuah kiasan bahwa kita ini jangan sampai meninggalkan kalimat syahadat atau Kalimo Sodo. Maka Kalimo Sodo adalah sebuah azimat yang harus kita rumat, yang harus kita tegakkan, sehingga nanti kita mati tetap berpegang dalam kalimat syahadat. Cerita kelima, Pandowo Limo. Diceritakan dalam kisah bahwa Darmo Kusumo sebetulnya adalah Yudhistira. Dia memiliki 4 saudara laki-laki yang kemudian genap 5 dengan panjenengane Darmo Kusumo. Maka 5 saudara laki-laki itu disebut Pandawa Limo. Pandawa Limo sebetulnya adalah simbol dari rukun Islam yang 5, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ke tanah suci jika mampu. Cerita keenam, Werkudara dan Kuku Ponconoko. Werkudara adalah saudara dari Darmo Kusumo. Kalau itu Darmo Kusumo Yudhistira. Sebab Werkudara adalah saudara kedua dari Pandowo Limo. Dari kisah ini, Kanjeng Sunan Kalijogo menceritakan atau menasihati kepada kita bahwa semua orang Islam bila melakukan sholat itu pada saat tahiyat membaca syahadat, maka jari telunjuknya menghadap ke depan. Ini berarti bahwasanya Allah itu hanya satu. Allah itu esa. Allah itulah tempat memohon. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang ada kurang lebihnya.
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino ono upo, ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.